لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi wa man arada huma fa'ala bil ilmi. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluna bil habibil karim. Nahnu ala zalika min asyahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka pengajian malam Senin yang membahas tentang tafsir yang lain dan kitab fikih Rukunan Melayu. Namun sebelum kita membacakan takrir atau narasi dari kedua kitab tersebut, mari kita tahlil, zikir dan baca yasin. Kita mohon, kita doakan kepada keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita mohon kepada Allah agar mereka yang dalam barzahnya jadikanlah roh dunia dan jinak, dan kemudian diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dan dilampaukan di dalam kuburnya. Untuk memulai, mari kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, Al-Hadidiyah, Al-Mutansaliyah, wa ila hadirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahu al-azim wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa lakum salli ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafu amma bi'in Allah tagashyakhir birrahmah wal maghfirah wa syurul jannah wa ila wajib surah al-marhum Bapak Bambang Sucipto bin Napon, Duni Siti Aminah binti Abdullah. Masih lagi? Dan binti Abdullah Syihab, 8 bin Mangun Dipuro, Kasim binti Cokro Sudarmo, Abdullah Syihab bin Syihab dari Atmojo, Yatinatun binti Imam Kurdi, Ramadi bin Dasem Cika, Tarsian binti Sama, Regimin bin Madi, Sumarmina binti Marta, Diharjo Ade Sumarman bin Pulan Manis Kartiningsih bin Pulan Fatimah binti Pulan, Fatimah Kalisa Aulia binti Pulan,
وأصول وفروع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغماؤون. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره وغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية جاء المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما نعبد من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا هدينا بكم أيضا تأتون لنرجمنكم وليمسنكم إلا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن تكذبوا بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بدون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال إن قومي يعلمون بما أمرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى على كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق لها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ منهم فلا شريك لهم ولا هم يهتدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يملون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونذر السوء فإذا هم بالعباس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلتى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضللتم كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزد قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده في أنفسكم إلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
القوم الكافرين أنت سبحان الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بجيرك أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بوجهه يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم أجمعين. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله إلى الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى وعن كل صحابة وكرامة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوم نعمة ويكافئ وزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عاصمك ومقرنه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده. وصلينا على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس حالية بالنوازل ورحمة بفضلك نازلة وبركة صادلة إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على كل المسلمين والمسلمات khususnya Bapak Bambang Sucipto bin Napon Nunik Setia bin Binti Abdul Siap Napon bin Mangun Dipura Sukarsi binti Cokro Sudarmo Abdullah Sihab bin Sihab Jayat Moja Yatinga binti Bangkok Desa Mani bin Desa Tiga Yarsin binti Surawi Kramat lagi bin Madi Sumar bin binti Marta Dihabjok Adi Sumarman bin Bulan Meniskakan Ningsi binti Bulan Fatimah Khaisa Aulia binti Fuan wa Surya wa Furai wa Jabal Muslimina wal Musliman wal Mu'minina wal Mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan akhir Pemafirat gagan Allahumma inna nas'aluka salatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa innasan. Allahumma ighfirlana wa bil khair wal barakah wa ni'ma wa sihat wa salamah wa rizqi wa jalal. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa rahmatan rabbayna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat. Rabbana zalamna أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا كريم الستار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwama wa sallallahu insyaallah khairan wa batinan biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. La walidina wa walidikum wa amwatil muslimina habatan rafatan khususan wa alim kita wa syekh Jalaluddin al-Mahalli wa syekh Jalaluddin as-Suyuti wa ila awali abaina wa ummahatina wa syekhina wa alimina dawukuka alaina ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa ya? Summa tawallaitum min ba'di dzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini, malam ini adalah sebuah pembahasan yang akan lama kita bahasnya, karena ini dimulai kisah tentang Bani Israel. Ini dimulailah kisah Bani Israel. Mulai kelihatan aslinya Bani Israel. Wadhkur idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, ahadakum bil amali bima fit Taurat, agar kalian melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat kalian di atas gunung kursi. Maksudnya apa? Al-jabalu ittala'nahu fi aslihi alaikum lama abaitum kubulaha wahum. Ketika kamu tidak mau berikrar, dan ketika itu kami berfirman, kudu ma'atainakum biquwwah, pegang teguhlah janji kalian dengan sekuat tenaga. Bijiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa jamaah? Orang Bani Israel itu jamaah memang terkenal tidak bakalan bisa megang janji. Jadi cerita sekarang ini cerita yang sekarang Hamas lawan Israel, biar udah ada perundingan, nggak bakalan Bani Israel itu nepatin janji, nggak bakalan. Makanya ada aja mulanya, udah gencatan senjata lah, masih ada penembakan, udah gencatan senjata lah, rumah sakit dikepung gitu. Emang itu ininya Bani Israel. Itu terjadi karena memang Bani Israel itu golongan yang Bani Israel itu golongan yang diakui oleh Allah. Jadi Al-Quran juga ngakuin bahwa mereka itu keturunan yang mulia. Tapi keturunan yang mulia bukan berarti menafikan orang-orang di luar dia seolah-olah nggak mulia, itu salah. Buat guru yang matawa alaikum
Ya Bani Israel, guru nikmati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa ani fadltukum 'alal alamin, aku muliakan kalian terhadap semesta alam ini. Karena nabi-nabi itu adalah banyak yang berasal dari Bani Israel. Bukan berarti bahwa dia itu lebih mulia dari yang lain, enggak, bukan, cuma dipuji. Allah. Inilah bapak-bapak yang kemudian dalam Islam berulang saya bicara bahwa sudah jangan lagi ada kasta-kasta lagi. Yang bikin repot itu kasta jamaah sebetulnya. Ketika sudah mulai ada kasta-kasta, ada keturunan-keturunan jamaah, pasti dah orang yang dia bangga dengan keturunannya, yang bangga ya, tapi ya kan mungkin ada juga orang yang tidak bangga, biasa aja sih, bahwa dia keturunan orang baik, ya dia alhamdulillah, tapi nggak kemudian berasa bahwa dia paling segala-galanya gitu. Biasanya memang ketika dia menganggap dirinya paling hebat, keturunannya biasanya memang dia doang yang benar. Pasti deh, itu bisa dijamin kalau itu sih, bisa dijamin. Sama ini juga begitu jangan. Disuruh pegang tuh nggak mau. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, di dalam Taurat itu bila amali bihi, dengan mengamalkan apa dalam Taurat, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang takwa. Artinya terpelihara dirimu dari api neraka, dari perbuatan durhaka. Ini kan terjadi nih jamaah seperti ini karena ceritanya kan Nabi Musa selama 40 hari bermunajat ke Bukit Tur Sina. Udah dibilangin, saya mau bermunajat ya ke Bukit Tur Sina nih. Terus jangan macam-macam, jangan menyembah kepada selain Allah. Dia nyembahnya sama anak sapi. Gitu. Nah, ini jamaah ayat ini ngasih gambaran. Ingat gak ketika dulu kamu dimintain janjinya, warofana fawqakum tur, gitu. Hampir aja kami lempar aja Jabal Bukit Tur Sina. Lalu kami minta khudhu ma'atainakum bikuat. Pegang janji kamu dengan kuat ya. Orang kamu kemarin ngomong, iya, semoga saya beriman sama Nabi Musa. Lagiran Nabi Musanya udah pergi, kenapa jadi pada nyembah anak sapi? Ini kenapa ini? Nah, bentuk ketidakmauan mereka atau menyalahi janji mereka apa? Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika. Kemudian mereka berpaling ke jamaah, nggak mau. A'radtum, kalian berpaling mim ba'di dzalika, dari janji kalian, ini taat supaya taat juga kan, nggak mau kan. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, seandainya nggak ada karunia Allah dan rahmat Allah, gitu. Apa bentuk rahmat Allah? Lakum bitaubati atau takhiril adab, dengan dikasih taubat, ditunda adab, lakum minal khosirin. Kamu jadi orang yang celaka, rugi. Maksudnya celakanya di situ apa? Halikin, binasa kamu. Lah, orang hukumannya nggak tanggung-tanggung disuruh dibunuh. Baru kemudian Nabi Musa dapat firman Allah, udah maafin. Akhirnya mereka nggak jadi saling membunuh, udah dimaafin. Makanya walaula fatullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya nggak ada karunia dan rahmat Allah, kamu jadi orang yang rugi, celaka. Emang banyak nih perilaku orang Bani Israil. Walaqad alimtum, dan sesungguhnya lam kosam itu artinya sumpah. Dan sungguh kalau kalian telah mengetahui araftum alladzina tadaw minkum bisabti. Ini beneran ini ayat itu bukan yang udah ini belum ya?
dan sungguh telah kalian ketahui alladzina tadaw minkum bis-sabti, orang-orang yang melanggar peraturan, tajawazu mereka tazawajul hadda, melanggar peraturan di antara kalian bis-sabti, di hari Sabtu. Jamaah emang ini yang kayak gini ini boleh percaya boleh enggak. Orang Bani Israel itu jamaah ada perjanjian kepada Allah, dan kemudian Allah kasih kekuatan jangan nyari ikan di hari Sabtu. Maka bapak-bapak kalau mancing jangan hari Sabtu. Benar ini tuh. Ininya terjemahannya menyatakan bersumpah, artinya demi kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antara kamu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan. Waktu nahain padahal kami udah ngelarangnya nangkap ikan. Wahum ahlul ail, dan itu adalah penduduk Ailan atau Aila. Beneran ya. Jadi mancing di hari Sabtu larangan itu bukannya mitos, bukan, emang ada. Tapi buat Bani Israel ya, karena kalau hari Sabtu itu ya kali ya ngeri-ngerinya awalnya mancing ikan belok gitu. Iya makanya ngeri belok kan. Nggak ngerti juga itu apa filosofinya kok Bani Israel tidak boleh mancing ikan di hari Sabtu, dan mereka mau. Kenapa zaman mereka mau? Bapak tahu nggak kenapa orang Advent sembahyangnya hari apa? Ayo kesana. Ini terkait dengan orang-orang Advent. Salah satu itu sekarang orang-orang Advent itu jamaah. Mereka sembahyang bukan hari Minggu, bukan kan? Coba ada yang Advent, dan mereka nggak mau makan ikan apa tuh? Ikan lele apa gitu. Coba tanya. Nggak mau. Kan begini Pak, perpecahan dalam agama Kristen itu ketika mereka ingin memasukkan 10 perjanjian yang didapat dari Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian muncullah Kristen Protestan, karena mereka ingin supaya Nabi Musa di Bukit Tur Sinai ini harus masuk. Kenapa? Karena kan Injil itu kan menyempurnakan Taurat. Loh, kalau Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa, dan apa yang ada di dalam Nabi Musa nggak dimasukkan, berarti dia sempurna ini. Maka kemudian terjadi heboh kan itu ketika apa sih ya, Renaissance dan humanisme apa kan itu jamaah. Sejarahnya baru itu terjadi, kemudian muncul karena nanti jamaah di dalam ajaran Nabi Musa itu jamaah itu ada yang harus dimasukkan, sementara di Katolik nggak dimasukkan. Kalau Advent itu masuknya Katolik atau Protestan? Nggak tahu juga ya. Tersendiri lagi. Jadi itu sempalan dari Protestan. Kan? Cuma dia ke sono enggak, kemarin enggak, kali dia bikin baru kali. Makanya sembahyangnya hari Sabtu dia. Bersama dia nggak makan babi, anjing. Ya Allah. Walaqad alimtum minkum bis-sabti. Semuanya kalian udah tahu kan, ketika ada perjanjian supaya jangan mancing, dan mancing sini nulisnya nangkap ikan, kita aja ngomong mancing. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalian tetap aja kan pada nyari ikan juga hari Sabtu, maka kamu udah kekesalan gitu. Maka kami berkata di dalam Al-Quran ya Allah tuh, kunu qiradatan khasi'in,
jadilah kalian kera yang hina. Makanya kan bangsa Bani Israel itu disebut dengan bangsa kera karena serakah. Kurang apa sih dikasih sama Allah? Keturunannya bagus, keturun di atasnya juga nikmat Allah, dikasih dia pinter. Waktu pengen dibunuh sama Raja Fir'aun, Bani Israel kan yang dihabisin, itu masih diselamatin. Udah mulai kepunggo di lautan sama Nabi Musa, dibelah tuh lautan. Ayo, gitu. Cuman kan tetap nggak bisa nggak bisa dipegang. Serakahnya itu benar-benar serakah. Nah, kata-kata kunu kirodatan khosin itu bukan berarti terus dia kayak monyet semuanya, tidak. Maksudnya apa ini, lihat ya. Wahalaku ba'da salasati ayyam. Apa yang dikehendaki Allah pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Jadi ini jamaah nggak semua Bani Israel, ini ada sekelompok. Jadi memang lagunya Bani Israel ada aja, ulangnya ketemu aja. Fajalna, jadi yang pada mancing ya, hancur dan binasa. Dulu sih Pak, orang mancing ada etika, emang satu pada takut dulu mah. Sebenarnya saya itu kalau mancing yang tukang ngaji gitu, banyak tukang ngaji. Sahabat ayat ini ngerti aja ya. Mau hari Jumat dia mancing, 5 hari Sabtu. Ya gitu. Ya Allah. Faj'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faj'alnaha, dan telah kami jadikan dia, maksudnya al-uqubata itu hukuman jadi binasa dalam 3 hari, jadi kayak monyet itu jamaah. Nakalan sebagai ibratan mani'atan nirtikabi mislima amilu, sebagai ibroh pelajaran supaya jangan melakukan apa-apa yang udah lalu dilakukan oleh mereka. Lima baina yadayha wa ma khalfah, yang udah lalu maupun yang akan datang, ai al-ummul lati fi zamaniha wa ba'diha, umat-umat yang di zaman itu dan berikutnya. Jangan, emang kalau ngeliat tafsir kayak gini jamaah, kalau ngeliat tafsir kayak gini emang bener Pak, jangan mancing hari Sabtu, bener. Zamaniha wa ba'diha, zamannya dia dan sesudahnya dan berikutnya. Tapi permasalahan mungkin pertanyaannya itu kan buat Bani Israel, kita kan bukan Bani Israel, kita kan Bani Opiolet gitu. Masuk gak nih kemarin nih gitu. Ya Allah alam bakal itu. Kalau melihat dari segi Bani Israelnya bukan kita. Tapi kalau melihat bahwa konsep ajaran Taurat itu memang di cover dalam Al-Quran, bisa masuk juga ya. Ya terserah dah, bapak mau mancing-mancing lah gitu. Allah. Tapi orang memang kalau udah senang mancing ini Mancingannya mantap. Itu orang kalau pengusaha aja kalau udah senang mancing itu jamaah tanda tangan kontrak aja di tempat mancing katanya. Iya, buat begitu, saking gila kan? Wa mau'izatan lil muttaqin, dan kejadian itu menjadi mau'izah, pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
wa khassu bidzikri, dan dikhususkan bagi orang-orang ini li'annahum muntafi'una bima biha, li'annahum muntafi'una biha bi khilafi ghairi, karena hanya mereka lah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedang orang lain enggak. Mau'izatul lil muttaqin itu bisa diambil itu mau'izah kalau dia itu bertakwa. Kalau dia nggak bertakwa nggak bakalan jamaah. Mau'izah apapun Pak, kalau nggak bertakwa nggak bakalan. Biar orang dengerin ceramah gitu, kalau kata orang enak banget ya ceramahnya ya. Tapi kalau dia nggak bertakwa Pak, biasa aja itu mah gitu. Beda Pak. Ntar ketemu aja jalan-jalan sehingga membuat dia nggak ngikutin aturan itu. Tuh udah ketahuan tuh ya, Bani Israel yang ada dalam Al-Quran serakah, disuruh mancing, suruh jangan mancing, kan satu ya mancing, supaya jangan nyembah Allah, dia jangan sapi. Udah dua, kita lihat lagi. Makanya kan benar udah orang-orang yang serakah kayak gini emang harus dibinasakan. Jadi cerita Pak di dalam gini, ketika selesai saya coba-coba, saya penasaran tuh dengan Hitler itu jamaah. Jangan-jangan setelah lihat kejadian ini tuh saya jadi konsentrasi untuk melihat jangan-jangan si Hitler ini benar nih sebenarnya. Dinasakin itu Bani Israel, kan Yahudi kan yang dibunuh sama Hitler itu 6 jutaan. Ternyata jamaah memang akhirnya harus kita akui bahwa Yahudi setelah kejadian itu mereka akan kocar-kacir, ada yang ke Amerika. Makanya perkembangan mereka di Amerika hampir 3 juta. Kalau Islam di Amerika paling sejuta. Nah, mereka akhirnya menguasai media bapak-bapak. Nah, kita kan selama ini kan kita tahunya Nazi itu kejam, tapi kejamnya kenapa kita nggak tahu tuh Pak, nggak tahu kita. Kayaknya tuh kalau udah Nazi itu kejam gitu, nggak tahunya kita harus buka dia ngebunuh siapa. Itu orang Bani Israel, nggak dibunuh lagi, lihat aja sekarang, hampir nggak ada. Dia kuasai media, bapak-bapak. Akhirnya coba deh bapak-bapak. Kemarin itu ada, belum lama lah, kita 1 atau 2 tahun yang lalu, ada orang Islam yang ditembak di Selandia Baru atau di mana itu, lagi sembahyang. Iya, di mana itu? Selandia. Itu bapak-bapak. Tidak ada satupun berita di sana yang menjelaskan bahwa aksi teror dilaksanakan oleh si A. Artinya si penembak itu nggak disebut teroris, Tapi jangan coba-coba orang Islam satu aja langsung teroris. Coba bapak-bapak perhatikan berita-berita. Belum lama tuh saya dapat tuh di merdeka.com. Saya Joko Susilo, dia kasus apa tuh Joko Susilo? Simulator, simulator itu ya. Oke lah, masalah itunya silahkan tuh urusan dia. Tapi kenapa kok Joko Susilo, koruptor kasus simulator kamu sana kasus simulator SIM, ternyata waktu kecilnya rajin mengaji. Urusan apa? Judulnya kayak gini-gini loh saya Pak. Apaan urusannya kayak begini? Gitu. Maksudnya apa ente kayak begini? Nah gitu kan. Terus ada lagi beberapa berita. Ada pembunuh Dede Pragawati.
Ternyata orang yang rajin sholat, pembunuh dede adalah orang yang sangat intinya gitu ya, yang sangat rajin sholat. Urusannya apa? Urusannya apa? Masa semuanya? Kenapa giliran orang Islam itu selalu dihubungkan dengan sholat gitu? Giliran orang di luar Islam gitu nggak dihubungkan dengan agamanya dia. Tapi kenyataannya kan di Indonesia yang masuk penjara orang Islam. Nah iya itu mah mayoritas. Coba kita ke Filipina, coba kita ke Amerika, gitu. Udah jangan gitu. Itu mah ngomong kayak gitu tuh sama orang-orang yang ada bocah SD gitu. Ya, itu mah kagak ada urusan. Allahu Akbar. Jadi jamaah, memang akhirnya kita harus apa begini ya. Nah makanya kan akhirnya mereka kuasai media. Yahudi kuasai itu media semuanya. BBC punya dia, apaan semua gitu. New York Times itu punya dia. Islam untung aja punya Al Jazeera. Itu doang Islam. Untung bagusnya Al Jazeera. Republik aja sekarang udah nggak kuat, Pak. Nggak ada korannya lagi. Udah nggak ada korannya. Kalau Kompas masih ada. Kompas masih ada. Republik udah nggak nyambung. Saya berapa 2 bulan yang lalu dah pengen beli koran Republik udah nggak ada, atau juga udah nggak ada. Kompas masih punya. Pos kota masih ada. Kali lah buku. Pos kota masih ada, cuman tampilannya nggak kayak dulu, nggak menarik. Saya baca, saya kan kalau dulu itu kalau Jumatan itu beli Pos Kota sama Republika. Bukan mau. Kalau saya biasanya nyari Pos Kota, nyari kasus, ntar buat khutbah, gitu kan nih kita lagi ini gitu, gitu. Ini dia nih. Oh ini yang lagi ini. Ntar ada kajiannya, kadang-kadang ada di Republik atau ketemu kajiannya tentang kasus ini gitu. Jadi khutbah yang aja udah apa nih. Padahal itu rugi juga saya sekarang ketika jarang ada koran. Dulu langganan. Pokoknya Pos Kota Republika, Pos Kota Republika. Ini penyimpanan. Doyok mah enggak lah. Doyok mah zaman bala. Udah. Biasanya ngangkat masalah juga. Oke, dua kasus nih ya, dari saudara. Kita lanjutkan. Wa qala Musa liqaumihi. Benar itu ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, qad qutila lahum qatilun la yudra qataluhu wa sa'aluhu. Dan ingatlah la yudra. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun la yudra qataluhu. Ketika terjadi pembunuhan, di sini di antara mereka itu ada yang terbunuh. Wasa'aluhu, dan mereka minta kepada Nabi Musa. Mereka nggak tahu. Mereka minta Nabi Musa ayyadullah ayyubayyina lahum, supaya Nabi Musa minta kepada Allah, siapa ini yang membunuh? Siapa yang membunuh? Dan jadi ada pembunuhan, terus mereka nggak tahu nih siapa yang membunuh nih. Ngomong sama Nabi Musa. Lalu kemudian, ini beneran belum? Bukannya udah ini? Belum. Saya harus ngulang. Khawatirnya saya mau lupa dulu. 2 minggu yang lalu, kan 2 minggu yang lalu membahas kitab. Nggak taunya udah mau selesai baru ngomong ke jamaah. Itu udah Ustaz. Nah kalau kita ngapa aja dikasih tahu di rutan Cikina. Innallaha. Nah Nabi Musa doa kepada Allah, tapi ada perintah dari Allah. Innallaha ya'murukum an tadba'u baqarah. Sesungguhnya Allah memberitahu kepada
Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka jawab, atatakhiduna khuzwa. Apakah kamu pengen kami diejek ya? Paham nggak Pak? Kenapa kok bakalan diledekin? Kamu pengen saya diledekin ya? Paham nggak Pak maksudnya? Karena kan ada kejadian mereka itu mengagung-agungkan anak sapi, gitu kan? Ketika Nabi Musa bermunajat, kan mereka nyembah anak sapi ya, otomatis bisa diagung-agungkan. Sekarang barang yang udah diagungin disuruh ngapain? Sembelih. Ya Allah, kan iya gitu. Mana itu? Katanya sapi punya kekuatan, sekarang dipotong. Gimana sih? Gitu. Ada takhiduna khuzwa. Mahzuwan bina, supaya kami diejek ya. Haitsu tajibuna bimisli dzalik. Ketika kami disuruh untuk menyembelih sapi betina supaya kami diejek ya. Karena awalnya dia udah mengagungkan sapi. Punya perasaan juga ya Bani Israel ya. Kalau Indonesia enggak, kadang-kadang udah habis muji presidennya sekarang dijatuhin. Lagu-lagunya itu punya perasaan juga dia gitu. Qala, kata Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung, maksudnya aku tidak sudi kepada Allah akan menjadi golongan orang yang jahil. Aku bukan orang yang jahil, yang suka ngolok-ngolok, yang suka sengaja itu mustahziin supaya orang itu diketawain. Enggak, aku enggak. Kalau kita kan suka juga kali ya ngejatin orang supaya diketawain ke orang. Aku itu dapat perintah ini dari Allah, bukan supaya kamu diketawain, bukan. Itu maksudnya itu begitu ya. Maksudnya aku tidak sudi kepada Allah akan menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang suka berolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa bisa bersungguh-sungguh. Enggak, aku enggak. Falamma amilu annahu azmun, betul itu ya. Manakala mereka mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah perintah, qalu ta'ala rabbaka yubayyin lana ma hiya. Jelaskan, mohonlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu. Masinnuha, maksudnya usianya usia berapa nih? Apa yang tua atau yang muda? Qala, maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu kemudian enggak lama lah gitu Nabi Musa ngasih tahu lagi, innahu, sesungguhnya dia Allah berfirman, yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sapinya itu sapi betina yang enggak tua, wala bikrun, dan juga enggak muda, sagiratun, enggak kecil. Awalum baina dzalika, nisfun baina dzalika, pertengahan aja antara tua dengan muda. Al-madhkuri minas sinaini, yang disebut antara 2 tahun itu aja, kira-kira tua dan muda itu kira-kira sama. Faqalu ma tu'marun, maka kata Nabi Musa, laksanain apa yang diperintahkan oleh Allah. Minta bihehan, supaya menyembelih sapinya. Soalnya di awal juga udah langsung dibilang, udah segera. Kan gampang kalau dia nanya tahunnya, antara nggak muda banget, nggak tua banget, antara itu udah segera laksanain. Itu kan selesai itu jamaah. Ya dalam dunia persapian kan pasti paham, yang dimaksud sapi yang tua umur sekian kan itu ya, sapi yang muda umur sekian. Ya udah diantaranya aja. Kata Nabi Musa, fa'alu matu, laksanain.
Emang dilaksanain? Enggak. Nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Maka mereka qalu ud'u lana rabbaka, maka minta kepada Tuhan kamu. Ma launuha, warnanya. Ya Allah. Ampun dah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi yang kuning. Ayo lu rasain. Sapi apaan warna kuning? Safra'u faqi'ul launuha. Ya, ini kuningnya juga bukannya kuning doang. Kuning tua. Syadidatus safra, sangat tua. Ayo. Bukan itu aja, bukannya sapinya yang warna kuning tua, tapi tasurrun nazirin. Orang kalau melihat sapi itu seneng. Ayo, nambah lagi. Jadi kalaupun kuning tua cuma orang perasa jelek amat tuh sapi, enggak bisa. Gitu. Ilaiha bi husniha. Jadi orang senang dengan bagus satu sapi, ayat ta'ajjub biha. Mereka heran, ih cakep amat ini sapi, bagus amat, elok banget ini sapi. Nah, berhenti enggak, nanya lagi masih terus. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tanya dah sama Tuhan kamu. Gitu. Jelasin hakikat sapi itu. Maksudnya sapi yang kayak apa? Kalau rubai mahia asaihatun au amilatun. Apakah sapi piaraan atau sapi yang disuruh bajak? Jadi dimanjain itu apa sapi piaraan tuh? Kalau sapi piaraan kan dulu makannya itu ampas tahu sama rumput gajah. Ya Allah, nanya lagi gitu. Pakai sapi yang dipakai buat bajak apa sapi yang di kandang? Innal baqara, sesungguhnya jenis sapinya, jinsuhu al-unatu bima itu. Oh ini sih bentar ini. Qala lana rabbaka lana mahiya. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulun. Qala lana rabbaka yubayyin lana mahiya. Ini kayaknya terbalik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Gitu. Jadi ada yang ini nih. Awalnya qalu lana rabbaka yubayyin lana ma ya. Nah, gitu. Maka jawabnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun gitu. Tusirul ardo wala tasqil harf musallamatun la siyatafi. Dia nanya kalau warnanya sekarang ya, apa namanya, apa yang buat kerja atau yang dipiara. Maka Nabi Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi betina yang belum pernah dipakai buat bekerja, buat bajak sawah untuk ditanam. Tusirul arda wala taskil hars. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja. Ini wajib latu sifatun jalul dakhlatun fin naf. Itu nahunya. Wala taskil harsa. Dan sapi itu juga nggak dipakai buat ngalirin tanaman, buat ngebajak. Wala taskil harsa. Al-ardo
mahyatin liziroa. Baca kan gitu jamaknya supaya ntar di akhirin. Udah gitu apa? Musallamatun la syiyata fiha. Sapinya itu nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada cacat. Musallamatun minal uyubi wa atharil amali, nggak boleh tuh ada aib, tuh ada warnanya kuning tapi ada hitamnya, nggak bisa. Pokoknya kuning harus putih semua. Wa atharul amali, dan nggak boleh misalkan karena dia sempat dipakai walaupun sebentar, misalkan kukunya jelek gitu, nggak boleh. La syiyata fiha. Qalu gitu ya, bener ya. Wa musallamatan la syiyata fiha. Qalul ana jita bil haq. Nah, kalau kayak gini bener dah nih, udah bener dah, apa namanya, cukup jelas ayo dah, mau apa lagi, habis kelar warnanya mau apa lagi, bil haq. Nah, kok bil bayani atahu, kamu udah jelasin, udah sempurna dah. Fatolabuha, dicari tuh, fawajaduha, dicari tuh, ada tuh, indal fata, anak muda, al-bari bi ummihi, anak muda yang dia berbakti sama emaknya. Fastarauha bimil'i masjiha dahaban. Udah dia cari, ketemu ada anak muda yang dia bakti sama emaknya, ketemu dah tuh. Lalu dia beli dengan emas penuh, sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Ya Allah. Jadi kulit sapi ini, nah terus dijadiin kantong, emasnya sebanyak itu tuh, sebanyak itu kulit sapi itu dibelinya dengan banyaknya banyak yang emas itu sebanyak kalau kulit sapi itu jadi kantong. Ya Allah, gimana? Berapa kilo itu emas? Baru dah mereka sembelih. Wa ma kadu yaf'alun, hampir aja mereka nggak bisa laksana. Li ghalai thamaniya, karena mahal harganya. Nah, baru dikomentari dalam hadis Nabi gini, lauda bahu aiba qarota kanatin li ajzatihim walakin syaddidu ala anfusihim asyaddadallahu alaihi. Mengomentari ayat ini, Nabi Muhammad bersabda begini, seandainya mereka segera menyembelih aja seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi, tapi mereka nyusahin diri mereka sendiri. Diri mereka tak susah. Telat. Karena memang jamaah asal muasalnya mereka menganggap kata tahizuna huzwa, kamu tuh supaya saya diolok-olok ya. Awalnya saya sudah memuji sapi, sekarang saya enggak kan. Saya bisa sembelih lagi supaya saya dipakatain kan. Ini agak panjang jamaah, maka kemudian kita akan satu, tapi harus selesai supaya enggak kepotong. Jadi ini bapak-bapak di kantor itu ntar satu saat sambutan atau apa bisa ngasih tahu, jangan terlalu banyak-banyak. Kan jarang Pak, bahasa ini jarang loh Pak, bahasa kayak gini jarang Pak. Gitu. Iya. Siapa? Tolong beliin saya nasi padang ya, gitu. Telur dadar dah, gitu. Pak, dadarnya yang kayak apa bentuknya Pak?
Yang segitiga apa yang dadar yang kecil, karena ada macam-macam dadar. Kan telur Padang kan ada yang segitiga tuh ya, ada yang dadar biasa aja. Ya ente nyusahin diri, nyusahin diri. Udah beli aja telur dadar, pakai ditanya. Siapa? Padang sebelah mana Pak? Oh, Padang yang mana Pak? Gitu. Yang sederhana di mana Pak? Karena ada dua Pak modelnya, adalah sederhana SK apa? Sama 86 apa betul? Ya, elah. Banyak yang di Romangun Pak, daripada yang di Malang. Saya baru ternyata enakan yang ini benar yang di Pemuda, yang di Pemuda ketimbang yang di situ tuh, yang di sebelah kiri. Iya. Ya benar ya. Rasa saya kok kayaknya beda ya. Saya baru tahu. Harganya beda juga. Harganya. Di sini agak mahal. Kurang kiri mahal. Dulu mahal. Polanya karena satu Pak berarti payah lidah saya. Kalau yang di sebelah sana tuh yang pagi sore, nah itu juga enak itu. Rendang itu ya. Rendang manis. Tetap paling enak lagi. Padang Jawa Pak. Pagi sore siang malam. Ya kan tinggal nyusahin diri aja. Sikat aja dulu. Oke, dah ya sekarang udah ketahuan. Untung dia punya tuh. Wa il qataltum nafsan. Nah terus ini kenapa ini di atas ini? Kalau lana rabbaka yubayyilana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina. Oh benar-benar itu ini juga benar. Kalau lana rabbaka yubayyilana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Benar-benar mereka nanya, tolong tanyakan kepada Tuhan kamu, sapinya kayak apa? Innal baqara tashabaha alaina, masih samar nih baqaranya gitu. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Udah, kalau kamu kasih tahu kami udah masuk orang yang dapat petunjuk. Lau lam tas wala lau lam yastas tu lima nu bayinat lahum la akhiratal abada. Dalam hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah tuh kata wa inna insya Allah lamutadun, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya gitu. Jadi pertanyaan yang kedua itu juga sebetulnya jamaah udah kesel, udah nggak mau dah ini mah. Cuman karena mereka ngomong wa inna insya Allah lamutadun gitu ya, udah saya itu dah saya jalanin baru gitu. Qala innahu yaqul inna baqaratun la dalun. Nah itu baru benar-benar jamaah. Jadi setelah dia nanya umurnya, warnanya, sebetulnya itu udah menjawab lagi. Cuman ketika ada kata-kata wa inna insyaallah lamuhtadun, kami akan jadi orang dapat petunjuk. Nah, itu mah kalau kata kita mah dia apa yang ngomong demi Allah dah saya jalanin dah. Nah, baru karena dia udah ngomong kayak begitu baru dah. Ya udah ayo. Nah baru dijelasin nih. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, fadaratum fiha, lalu kamu saling menuduh. Fihi idghamu fil asli. Adalu ala takhasaman wa tadafa'tum. Gitu. Berarti bertengkar dan saling menuduh. Mereka sudah saling menuduh, siapa yang bunuh? Sono kali ya, sini kan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Habis dia pada nyembelih itu sapi, Allah akan keluarkan ma kuntum taktumun. Siapa yang membunuh? Kamu pada ngumpetin kan, ntar siapa yang bunuh? Diungkap. Min amriha wa adanya torodun wa huwa awal qissah. Ini adalah kalau di sini interupsi itu maksudnya apa ya di sini? Ini adalah gambaran deh bahwa awalul kisah, ini awal kisah. Kenapa kok akhirnya Nabi Musa sampai ngomong sama mereka sembelih sapi, kemudian nanya-nanyanya awal kisahnya ini nih. Ketika ada orang yang terbunuh, terus mereka pada ngumpetin, gitu, atau saling nuduh, ono kali. Udah disembelih sapinya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa berdasarkan firman Allah, faqul nadribuhu. Lalu
Allah berfirman, pukul dia. Yang mati itu pukul. Maksudnya mayatnya dari orang yang terbunuh tadi. Ai al-qatil bi ba'di, salah satu badan dengan salah satu badan sapi betina. Ambil tulangnya. Faduriba bilisani, lalu mereka pukul dengan lidahnya. Au ajbi dambiha, atau dengan ekornya, buntutnya dipukul. Waqala qatalani fulan wa fulan, itu yang mati itu langsung ngomong, yang ngebunuh aku itu ini anu gitu, libni ammihi, dan yang keduanya itu ternyata dua orang saudara sepupunya yang disebut namanya masing-masing itu adalah anak dari paman, oke, saudara sepupu. Nah, udah selesai dia ngomong bahwa yang membunuh itu si A, si B, gitu. Fahurimal fulan libni ammihi wa mata, dia mati lagi. Kita udah bisa nebak, kira-kira ini dibunuhnya karena apa nih? Nah, udah, urusannya pasti duit. Urusannya duit. Kalau meskipun pasti duit. Gitu. Kenapa? Maka kedua pembunuh itu tidak diperbolehkan untuk mendapat harta warisan. Faharumal mirosa wa fadilan, apa itu? Enggak. Oh, speakernya aja. Enggak. Oh, ininya. Oh, speakernya. Itu dia. Udah dia nggak dapat apa-apa itu. Qala ta'ala kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah hidupkan orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah buatkan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ili qudratihi la'allakum ta'qilun, supaya mereka pada berpikir. Nah. Fata'lamuna anna al-qadiru ala ihya'in nafsin wahidin qadirun ala ihya'in nufusi katsiratin, supaya mereka pada tahu orang yang Allah yang mampu untuk menghidupkan satu orang itu mampu juga untuk menghidupkan semua manusia yang banyak. Patut ini, maka supaya mereka pada berpikir. Mestinya Pak, kalau mereka sudah nanya tentang kejadian ada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian orang yang dibunuh itu bisa hidup lagi dan nyebutin siapa yang ngebunuh, kan mestinya mereka udah nyerah dong, orang Bani Israel. Ya dah, kamu hebat dah gitu ya. Apa dia percaya? Enggak. Lanjutnya ayat berikutnya, ayat 74. Summa qasat qulubukum, kemudian hatimu jadi keras. Ayyuhal yahuda suliban an qubulil haq, tidak masuk kebenaran. Mimba di dalam habis kejadian itu kalian nggak percaya. Aduh, udah enggak maka belagu minal ayat, nggak percaya. Fahiyya kal hijarati, itu hati itu udah kayak batu. Fil qaswa, kerasnya itu. Awasyad tu qaswa, itu malah lebih keras lagi dari batu kali. Wa inna minal hijarati, dikasih gambaran batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang ngalir anak sungai daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqu, ada pula yang terbelah. Fihi idghamu ta fil asli fi shin fayakhruju minhul ma, maka dari sana akan keluar air. Batu aja nih, batu ya,
batu nih yang gede kena air naik, ntar lama-lama retak, udah terus ntar keluar air dari situ tuh. Bukan batunya karena hebat keluar air, enggak, karena emang udah retak. Lah ini hati kayak gini-gini amat sih gitu. Wa inna minha lama yang itu min khosyatillah. Ada juga batu yang dia kena air terjun, yang gitu, yang zilumin uluwin ila asfal, yang dia kena air dari atas ke bawah. Batu yang kena air terjun kan awalnya gede ya, lama-lama hancur kan, min khosyatillah. Nah ini romannya enggak banget ini. Gitu, udah kejadian ono diberesin, begini ini diberesin, apa kejadian yang paling hebat udah dikasih tahu, enggak juga. Ya Allah, ampun. La ta'tatir wala talin, enggak ada bekas, enggak bikin lembut, enggak wala takhsha, enggak juga takut, enggak ngomong kau bi ghafilin amma ta'mal. Allah enggak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Wa inna ma yu'akhirukum li waqtiha, itu sengaja ditunda-tunda. Bentar enggak ngalamin di masa Firo akibiciratin bitar ni bitahtaniyah ya'lamuna fihi al-iltifafu adil khitab. Enggak bikin kamu hati kamu tunduk remah, enggak. Jadi hati tidak terpengaruh karena serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, hanya ditangguhkan menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat itu artinya yang mereka kerjakan sehingga berarti mengalihkan arah pembicaraan. Afatat ma'una. Sadaqallahul azim. Nah jamaah, kisah inilah, kisah ini yang kita baca ini bertiga di sini. Kisah inilah yang kemudian nanti dikenal menjadi nama surah ini, surah Al-Baqarah ini. Kejadian innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi kenapa sapi betina sih pakai sapi dibawa jadi nama surah gitu. Makanya cerita tentang Bani Israel itu lengkapnya itu ada di surah Al-Baqarah. Jadi bukan masalah sapi gitu. Urusan apa sih dengan sapi dalam Al-Quran? Ternyata oh ini ceritanya. Ampun. Iya. Allahu Akbar. Sebetulnya nanya itu yang macam-macam sih. Ada nanya karena takut gitu, karena orang serba salah. Ada nanya karena supaya enggak atau bagaimana lah alasannya. Makanya surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Dan selesai sampai di sini. Sadaqallahu alazim. Udah malam ya? Udah. Dicatat sampai ayat berapa? Jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafar. Wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta. Wa hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha bi sartaha bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman zayyinhu fi qulubina karena ilaina al-kufra wal fusuq wal asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimin khususan Bapak Bambang Sucipto bin Napor ila arwahi Ibnu Siti Aminah binti Abdullah Syekh ila arwahi Napolon bin Mamun Dipuro ila arwahi Ibu Sukarsi binti Cokro Saudara Abdullah Syihab bin Syihab Joyo Atmuncul Yatinangkun Yatingatun binti Imam Kurdi ila arwahi Bapak Sabadi bin Dasantika
Karsinom binti Suara Wikram Lagimin bin Madi Sumarminah binti Martodi Harjo Ade Sumarna Mila arwaihi manis kartiningsi Fatimah Khalisah Auli Jaina bin Sahadi Abdul Hasim bin Abdullah Abdul Wahid bin Abdullah Imam Tobroni bin Pulan Ibu Atin bin Pulan bin Pulan Ilawahi Ibu India Kusmini bin Pulan Arif bin Pulan Debilina bin Pulan Ido bin Pulan Ajeng Sukarni bin Pulan Usulihim wa furuihim Allah yataghasyahum birrahmah wal maghfirah wa yusdinuhumul jannah Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afalahum wa akrim nuzulahum wa sifat khalahum wa ja'alil jannata mathwahum Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.